Paling tinggi omsetnya itu pernah hampir 5 jutaan itu satu proyekan. Siapa sangka dengan background pendidikan yang berbeda dengan jenis usahanya, dia bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa menghasilkan cuan lumayan wow. Simak kisah selengkapnya hanya di channel kita Terbang Tinggi. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Rianto sebagai pemilik dari usaha Bengkelas Dimas Jaya Bengkelas yang beralamat di Gadok, Tegal, RT 3 RW 24 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya nanti di Google Map ada Bengkelas Dimas Jaya. Terus ada Instagramnya juga, dan jangan lupa di follow ya, di Dimas Jaya _welding. Usaha saya ini berdiri belum terlalu lama sih Pak, baru sekitar 2 tahunan Pak ya. Dari pas mulai pandemi 2019 saya putuskan buat buka usaha Bengkelas sendiri. Pertama kali merintis usaha ini dikerjakan sendiri, terus kemudian berjalannya waktu banyak pesanan dan orderan, terus nambah rekan kerja yang mulai ya dari teman sendiri yang juga punya keahlian di bidang las dan baja ringan, terus sampai sekarang ini berlanjut sampai sekarang. Konsepnya pertama dulu juga bapak ada bengkelas tapi cuman kecil-kecilan, terus jalannya waktu karena mungkin berkembangnya kurang bagus karena mungkin dari orang tua kan belum mengenal sosmed dan segala macam. Terus saya putuskan minta izin orang tua, tak lanjutin sendiri dan handle sendiri. Kalau malah basicnya dulu SMA juga di SMA, bukan di SMK. Terus kuliahnya juga jauh dari bidang las sekarang. Dulu malah di olahraga. Ya, terus ya itu karena kondisi pandemi, awalnya kerja dapat pengurangan karyawan pas lagi tinggi-tingginya kasus COVID itu. Terus gimana caranya saya punya penghasilan ya, terus saya punya keahlian las itu ya wis saya putuskan buka usaha las itu juga. Kendala usaha pertama ya belum adanya orderan, tapi pertamanya itu ya juga saya muter-muter nyari proyekan sendiri, mulai dari bikin brosur sendiri, terus share ke teman-teman sama sosmed biar tertarik dan order ke saya. Dan alhamdulillahnya ya dari sebar brosur itu 1-2 tempat juga ada yang pesen. Cerita titik terendah di usaha bengkel ini ya pertama belum ada orderannya itu mesti susah karena pengennya ya ndang usaha, ndang oleh orderan, oleh duit ya. Terus yang keduanya sering berjalannya waktu ada lumayan orderan dilalah yo ada sih yang teman sendiri ternyata malah cuman di DP tok dan ternyata nggak sampai dilunasi ya, itu kan juga ya termasuk titik terendah. Soalnya kadang yang modalnya segini kok ternyata buat nutup modal kemarin dan nggak ada yang buat nutup. Caranya bangkit ya tetap kerja lagi sih Pak. Gimana caranya biar bisa munggah meneh dan dilalai ya juga ada uang simpanan lah buat usahanya tetap jalan terus. Ya prinsipnya cuman kendel aja sih, pasti ya bakal ada jalannya. Kalau modal awal dari tabungan sendiri sih Mbak. Dan kebetulan kan juga kayak alat-alatnya juga nggak banyak yang beli, soalnya sebelumnya udah punya toh, jadi nggak terlalu banyak buat modal. Mungkin cuman buat bahan-bahannya itu aja sih kalau pas mulai awal orderan itu. Kalau pemasarannya itu ya mulai dari mulut ke mulut. Nah selain wong Jawa gedok tular, terus sama temen, sosmed juga. Sosmed juga ada WhatsApp, Instagram, Facebook juga itu. Terus kadang juga pas main ketemu temen dilalai temennya juga di proyekan ya udah kita saling ngomong tentang usahanya seperti tertarik dengan usaha saya. Terus sosmednya di Instagram ada Dimas Jaya _welding itu.
Kalau omsetnya biasanya per pekerjaan ya Kak. Yaitu tapi ya juga tergantung orderannya sih. Kalau kecil ya bisa mungkin sampai hampir 500 juga pernah. Terus cuman 100 juga pernah. Itu sih 100 itu cuma ngerjain juga apa? Bingkai dari besi. Soalnya kan kalau terlalu mahal nanti juga kesannya kemahalan. Dan kalau ya yang penting bisa nutup buat bayari tukangnya itu aja. Sama nggak rugi sama bahan. Paling tinggi omsetnya itu pernah hampir 5 jutaan itu satu proyekan. Itu ngerjain kanopi, pagar, sama konstruksi rumah. Profitnya berapa persen ya? Rata gitu. Sekitar berapa ya? Kalau di persen ini malah bingung. Nominali sampai sekarang yo bisa cukup ada sih Mbak, yang penting buat apa kebutuhannya sama apa modal wis balik. Tapi pencapaiannya yo sampai sekarang udah punya tabungan sendiri, terus bisa membantu kebutuhan dari orang tua. Yang jelas sih yang penting apa udah ada celengan sih itu aja. Rencana pengembangan buat lasnya sih mesti ada sih Mbak. Ya pertama mesti pengennya buka cabang lagi supaya pemasukannya juga lebih. Terus kemudian ya ada relasi ke kayak BUMN atau apa yang di bidang yang lebih besar lah proyekannya gitu. Jadi ya mungkin ya cuman itu yang terkendala, cuman belum punya relasi yang besar kayak di tingkat pemerintahan itu juga ya BUMN itu. Kalau menurut saya prospeknya di bidang bengkel sih bagus sih Pak. Soalnya karena ya di bidang bangunan kan sekarang serba besi kayak baja ringan itu juga. Karena kan mungkin dari beberapa orang milih daripada beli kayu mending sekarang baja ringan yang harganya lebih murah dan pemasangannya juga lebih cepat dan bersih sih itu. Terus lebih tahan lama juga konstruksinya. Jadi mungkin menurut saya ya perkembangannya bagus sih ke depannya. Karena kebanyakan juga kayak ruko-ruko itu kan juga dari pintunya sama kanopi juga mesti ada yang dari besi. Itu sih. Kalau sekarang kayu kan juga jarang. Kalau wariskan ya kalau bisa sih lebih baik dari saya Mbak, mungkin kena cucu saya. Tapi kalau misalnya mau meneruskan dengan yang lebih apik pemasarannya ya monggo-monggo aja. Cuma saya mengarahkan kalau misalnya ada yang lebih bagus ya nah iso ngluwi bapakne. Pesan dari anak-anak muda sekarang intinya ya wani nyoba berusaha sih. Karena kalau belum nyoba cuman di awang-awang tok, cuman di pikiran tok, punya pandangan tok tapi tanpa dilakukan yo sama aja. Nanti bakalnya cuman punya pandangan tok, nggak tahu di dalamnya berwirausaha. Tuh, terus pokoknya yo wani getih lah kalau mau benar-benar terjun di dunia usaha. Pesan teman-teman yang punya bidang usaha yang sama kayak bengkel las yo tetap semangat walaupun kadang ada beberapa orang yang menjatuhkan harga serendah-rendahnya biar bisa jalan, tapi yang terpenting konsisten pada bengkelnya sendiri karena harga juga mempengaruhi kualitas. Kalau misalnya harga terlalu murah tapi kualitasnya nanti ecek-ecek juga nanti ke depannya bakal dititeni sama pelanggan atau customer. Pani murah tapi barangnya elek nanti juga yang rugi nanti nama bengkelnya sendiri. Jadi lebih baik menurut saya jaga kualitas dengan harga yang sesuai itu aja. Setelah kita simak perjalanan kisah usaha Mas Dimas yang berbeda dengan latar pendidikannya, apakah kalian tertarik untuk melakukan usaha yang sama? Tetap simak kisah-kisah inspiratif selanjutnya hanya di channel Terbang Tinggi.